Dai dan Daiyah untuk bersama-sama pemerintah provinsi melaksanakan kegiatan dakwah di tengah-tengah masyarakat dalam usaha kita terus menjaga iman, menjaga masyarakat kita agar tetap memiliki wawasan keislaman yang komprehensif, yang luas dalam rangka untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang senantiasa mendorong umatnya agar memiliki kehidupan ke depan yang lebih baik dan sukses. Maka tentu untuk itu perlu sentuhan-sentuhan khusus yang harus dilakukan secara baik, terencana, agar benar-benar bisa menjadi referensi bagi masyarakat, membangun semangat optimismenya dalam menghadapi kehidupan yang dari waktu ke waktu kita yakin penuh ujian, tantangan, dan cobaan, meskipun tidak sedikit peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agar kehidupan ke depan ini lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka meskipun APBD kita terbatas karena di masa pandemi COVID, kita masih menyisihkan uang yang jumlahnya juga tidak sedikit untuk memberikan perhatian, khususnya bagi kawasan-kawasan hinterland yang menjadi kerisauan kita semua di dalam hidupnya, agar mereka jauh dari berbagai penyakit-penyakit psikologis yang saat ini banyak melanda masyarakat kita, terutama penyakit depresi yang kalau kita tonton di media elektronik, kita baca di media massa, tidak sedikit keputusasaan itu menyebabkan masyarakat nekat melakukan hal-hal yang memang jauh dari apa yang diajarkan oleh agama kita. Kalau saya kira ke depan kita akan lanjutkan program ini dan kita perluas agar apa yang kita lakukan ini benar-benar membuahkan hasilnya terukur, dan apa yang menjadi program pemerintah provinsi, program-program unggulan dapat kita wujudkan bersama para dai dan daiyah. Saya ingin sampaikan ada 7 minimal target perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepri ke depan berkaitan dengan tugas-tugas pembangunan yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Pertama adalah usaha untuk menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, usaha untuk mengurangi angka pengangguran di Kepri. Kemudian yang ketiga, mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Yang kelima, meningkatkan dan mendorong PDRB yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam adalah menjaga disparitas pembangunan antar wilayah, antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam rangka mengurangi kesenjangan. Biasanya kalau referensi ilmiahnya di pemerintah kita menentukan angka indeks Gini rasio untuk menjamin pemerataan distribusi pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut saya yang jauh lebih dari itu, kita wajib menjaga saudara-saudara kita, menyelamatkan mereka agar mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Nah, ini adalah bagian dari usaha kita. Saya kalau menyampaikan materi selalu menceritakan kisah gemilang satu umat di masa lalu. Beliau saya persilahkan. Dari mahasiswa saya, minta ampun saya. Ya itu mungkin salah atau tidak, ini mohon maaf untuk tidak diekspos.
Sekarang pun tidak, ya. Sekarang tidak kayak dulu zaman awal. Zaman saya tidak sama sekali. Saya luar biasa, entah apa luar biasa tak tahu lah. Tapi saya dikasih gaji itu aja. Ya karena saya termasuk ide-ide pemikiran mendirikan swastain. Wilayah itu barangkali kita singkat padat saja bahwa kalau kita bicara tentang dakwah ini, Bapak Ibu sekalian, ajakan, seruan dan lain-lain secara teknologi, kemudian lain-lain segala macamnya, memang kita ini diperintahkan oleh Allah, wal takum minkum ummatu yadnu ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu aja saya hafal ini barangkali. Sebagai status Pak Gubernur di bidang di Kesra ini, atau Nazar harus ngisi materi ini. Saya lama berpikir ya Pak, 2 hari berpikir, berat, banyak literatur saya baca, tak masuk-masuk juga di kepala saya ini. Ya, tapi ini saya coba Bapak sekalian untuk berdiskusi sama teman-teman sekalian, para alim ulama, guru saya, bahwa syariat Islam itu memang dijadikan dijadikan landasan buat kita. Tadi yang saya bacakan, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair itu. Jadi kita ini adalah sekelompok kita ini yang mau itu. Tadi saya diskusi sama Pak Edi Saprani, Sekjenmu ya. Persoalan running text saya baca di 2 hari lalu yang soal pengeras suara azan ini akan diatur oleh pemerintah. Ternyata jadi pro kontra di tengah masyarakat. Saya mungkin yang kontraduktif terhadap bahasa running text Kemenak itu. Yang selama ini kita nggak pernah risau itu orang azan, pakai tolong azan nggak apa, tak pernah risau. Nah kenapa harus diatur-atur sekarang gitu? Kecuali kita negara sekuler seperti di Rusia, Jerman, Italia, ya, Singapura. Suara mic-nya tuh yang dilarang bukan azan ya Ustaz ya, jangan disalahkan bukan. Nggak boleh di luar atau apa, nanti kita tunggu aja. Sebetulnya sudah dulu dicoba-coba nih, kan cuma Pak JK aja yang menentang nih, yang lain tiarap semua nampaknya. Iya ini juga jadi hal-hal gini kan jadi pro kontra di tengah masyarakat yang selama ini kan tak ada masalah sebetulnya, begitu loh. Termasuk juga tadi di wawancara wartawan juga, toh kalau nanti orang sebentar lagi kita puasa nih, macam mana kalau ada budak-budak bangun kita sahur gitu loh. Itu macam mana pula tuh gitu kan? Nah jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Maka masyarakat pedesaan ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sadari bahwa mereka itu daerah yang terpencil dari kita. Saya ini orang kampung. Nah, sekarang saya keluar dari kampung tuh, jauh dari kampung saya. Dulu di kampung tuh tak ada listrik dulu. Namanya Abu Serongkeng, tapi saya nggak bisa menghidupkan serongkeng tuh. Kalau belum mak saya berkelahi tuh, hanya suruh hidup pompa serongkeng tuh. Nah, kalau saya pompa, habis dia punya apa namanya itu, sumbu, lawas, kawas lah apa nama terserah lah. Kalau itu betul benar, saya yakin Pak Ayub pasti kasih Pak. Tak mungkin orang baik seperti beliau di dalam. Tepuk tangan untuk Pak Ayub. Iya, kalau itu betul. Ada kening, ada sini, jangan lihat tatonya. Mudah-mudahan dia berubah kayak Umar bin Khattab umpamanya kan, hebat. Kita akan menjadi kuat. Oh, siapa kawan Pak Ismet itu? Wah, itu aja. Orang ada gentar gitu. Walaupun dengan Pak Ismet tak gentar, itu gentar. Awak baca dia nah. Dia tak nunggu sholat sekali nggak apa-apa. Ismet sholat, Allahu Akbar, dia nunggu nggak apa-apa. Besok lusa yakin saya itu dia sholat. Tambahlah kuat barisan kita. Tokoh adatnya juga begitu. Tokoh wanitanya dan tokoh-tokoh lain. Gini aja, Pak Ismet, besok saya nak gotong royong nih, nak bersih masjid kita. Bisa bawa 10 orang. Oh, bilang siap Pak, jangan 10-20 pun siap. Nah kan gitu. Bapak tak perlu bekerja, ini Bapak ngam gini selesai. Udah, waktu luhur sholat luhur sama-sama. Insya Allah bersih itu, surah bersih segala macam. Pak Gubernur kita aja dulu pernah memberikan contoh, atau saya sebut kampung dia, tak bagus. Masuk kami satu ketika, masjid itu berdebu. Jangan lihat tato depan, oh tato ngeri, jangan. Kalau Bapak buat kan tato, pakai apa namanya? Inai. Iya, supaya satu grup. Iya kan?
Kalau dapat satu di sini, bapak di sini kan tak nampak. Pakai inai, jangan pula pakai anu itu. Inai boleh kan Ustaz? Menjadi orang teladan lah, menjadi contoh orang di sana. Pasti orang kampung cakap, tengok Ustaz Ismet dia masih muda, umur berapa? 20 ya? Hah? Baru 25, masih muda. Rajin ke masjid. Kita sudah 60, masa enggak? Malu dong sama Ustaz. Nah, kayak kira begitu. Kita contoh teladannya itu perlu. Jadi menjadi rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam ini, Rasulullah ini menjadi rahmat buat kita. Barakah hidayahnya begitu. Ya, yang selama ini surau yang tak pernah terbuka kecuali setahun sekali atau Isra Mi'raj. Di kampung saya dulu, Pak Ismet, Bapak Ibu Ustaz, kalau musim-musim Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Sawalan, itu orang semua bersuka cita. Tapi waktu azan, Isya, Maghrib, dia berokok-berokok di teras itu, Pak. Ini di kampung saya. Kalau kampung Ustaz mungkin tidak lah, atau sama saja, siapa tak tahu juga. Semangat untuk Isra Mi'raj is okay. So Isra Mi'raj itu dilakukan setelah Isya. Ada duduk di teras surau. Bawa kue semangat, Pak. Kalau itu gitu semangat. Tapi kalau suruh Allahu Akbar, nah dia teras tuh. Tinggallah imam beberapa orang sepuh itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tak jumpa itu, karena kampung di Kepri insya Allah sudah bagus, mudah-mudahan. Dulu zaman saya tuh gitu kita jumpai. Saya pun jadi heran juga itu. Isra Mi'raj memperingati suatu peristiwa besar, Rasulullah SAW hadir di situ. Sholat lagi gitu kan, ada selama dia cakap gitu kan. Ini yang kacau nih. Nah, ini bagaimana mengubah mindset itu. Tentuannya nanti insya Allah pemerintah akan bantu itu. Walaupun tak penuh atas, penuh bawah. Penuh juga namanya. Daripada tak ada. Nah, jadi tugas kita semua nih Islamiyah di mana-mana tempat yang insya Allah ditempatkan. Ya. Dan saya yakin percaya pemerintah melalui Karu Kesra ini memberikan terbaik buat kita lah. Ya, saya yakin percaya itu karena penuh. Apa yang dibangun sana, yang mental spiritual masyarakat di sana harus punya masa depan yang jauh ke depan. Caranya ya dengan ibadah tadi. Kalau kita sudah paham tentang agama, ya paham tentang ini seolah akan termotivasi untuk hidup yang lebih baik gitu. Hidup bersih, Islam itu ada. Hidup sehat, olahraga. Gak perlu nanti Pak Ismet kawan-kawan goes tiap pagi keliling kampung. Nah, kan menjadi objek wisata. Nanti masuk TV, Pak Okta itu ada. Ya, itu membangun Bapak Ibu. Tanpa disadari kita itu sudah membangun. Ya selama ini masyarakat tak peduli dengan olahraga. Nabi olahraga, berpanah, berkuda. Main sepeda tidak, belum dulu tak ada sepeda masalahnya. Kalau dulu ada sepeda, mungkin Nabi udah bersepeda. Ya, kalau dulu ada motor balap, mungkin Nabi udah pakai contoh kasih motor balap itu. Kalau sekarang kita bersepeda, jalan pagi, menjaga lingkungan bersih, mengajak masyarakat sehat bersih, sehat, rumah sapu dan segala macam, halaman disapu. Jangan buat durian aja mau, sampahnya nggak mau, jangan. Banyak masalah. Nanti Bapak Ibu saya yakin ini menjadi tumpuan masyarakat tempat bertanya. Nah, tempat bertanya ini jangan sok-sok tahu semua. Kalau tak tahu kasih tahu Bapak, Pak RT. Mohon maaf yang bab ini saya belum paham. Nanti saya tanya ya Pak Ayub ya. Nah, Pak Ayub lagi nih. Ya kenapa Karo yang merintahkan kita ke sana? Ini yang macam mana salah. Misalnya membangun parit, kan Bapak tak tahu secara strateginya. Tanya orang Pak Karo, nanti Pak Karo tanya dengan orang PU, Perkim, secara tekniknya begitu. Orientasi kita begitu Bapak. Jadi ini sangat penting memecahi masalah yang ada di sana. Atau masalah Bapak sendiri. Misalnya cari dulu untuk dengan anak saya macam mana nih Pak Karo. Nah kayak gitu. Boleh saya bawa anak sini? Ah boleh. Kalau perlu di saya ini masih bujang Pak Ayub. Aduh. Boleh enggak saya cari orang kampung sini? Ah sangat boleh Pak Ayub bilang. Nanti kuahnya kita carikan datang ke sana. Selesai. Kami bersyukur sekali nih. Pak Ismet sudah punya keluarga. Bapak Ibu, nah ini kalau bicara tentang dasar hukumnya, di situ ada tuh ya. Ya beberapa ayat yang Quran wartakum minku umatu yadunal khair tadi 104 itu. Ya kemudian Al-Qasas 56 dan 87.
Yusuf ayat 108, Al-Mu'minun ayat 73, At-Taubat 7. Nah juga ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Nanti ini kita sudah beberapa kali meeting dengan Orkestra dan beberapa ormas atau stakeholder yang lain berkaitan dengan rekrutmen dai di hinterland. Kalau saya nyebutnya lebih familiar, dai yang ditempatkan di pedesaan-pedesaan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Tahun ini itu kurang lebih 50 orang. Nah, dari mana dai itu kita dapat? Maka kita merangkul teman-teman organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, ada NU, ada Hidayatullah, ada Dewan Dakwah, ada MUI dan lain sebagainya. Nah, ini kita himpun menjadi satu kesatuan dari pemikiran kawan-kawan ini. Nanti insya Allah sekarang itu 50. Lalu di mana di lokasi penempatan? Lokasi penempatannya ada di masing-masing desa yang ada di Kepulauan Riau. Tujuan utama apa? Untuk pemerintah mempercepat proses pembangunan SDM sumber daya manusia yang ada di daerah hinterland. Salah satu yang kita gunakan daerah. Dengan ketentuan yang tentu menggunakan APBD Persatuan Wilayah yang besaran ketentuannya tentu teman-teman di Orkestra lebih spesifik. Nah, jadi ini dalam proses insya Allah 2-3 hari ke depan ini sudah dapat gambaran baik itu tentang rekrutmen personalisasinya maupun daerah lokasi penempatan. Untuk daerah belum tahu? Ya daerahnya ya sekeping nanti diajak yang mana daerah yang membutuhkan sana. Jadi kerja mereka bukan hanya dakwah di bidang agama saja, tetapi juga bisa saja bicara tentang ekonomi, sosial, tatanan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan itu, agar masyarakat yang ada di pedesaan itu ikut bersama-sama maju dengan daerah yang lain yang ada di wilayah itu. Saya rasa itu. Tentang kendali kita ya banyak ya, dinamika pedesaan, soal pengembangan SDM, sarana-prasarana. Tapi kita bilang negara beberapa tahun ke depan itu sudah banyak negara memberikan proses bangunan itu. Ada yang dana desa, umpamanya kan, ada sarana-prasarana jalan, lampu yang kebetulan tadi Pak Gubernur kita kan sudah ada desa terang ya dengan PLN dan segala macamnya. Kemudian juga telekomunikasi ya yang menggunakan digital kan di KPD sudah mulai. Ya, jadi ini karena kita 98 daerah persen ini kan kurang di laut gitu ya. Jadi ini daerah yang memang butuh sentuhan-sentuhan di samping ada SDM lain atau ada namanya OPD lain, itu segala macam. Tapi ini Pak Gubernur berharap dengan adanya rekrutmen ini mempercepat salah satu proses pembangunan sumber manusia yang ada di pedesaan. Kerangka acuan kerjanya hasil riset penelitian dan lain, karena itu mempercepat tadi kan. Jadi kabupaten kota kan sudah bergerak nih dengan berbagai nama lah ya, yang untuk pedesaan. Nah, provinsi juga bergerak salah satu bidangnya ini di samping pembangunan ekonomi yang lain gitu. Masjidnya bersih, sosial masyarakatnya, maka orang-orang ini kita seleksi ketat. Yang jelas wawasan kebangsaan di samping agamanya bagus. Jadi tidak aliran kiri kanan dan segala macam. Walaupun itu kader Muhammadiyah, tapi dia tidak bicara Muhammadiyah aja di sana. Islam secara utuh umum di Republik ini. Atau NU dia nggak bisa yang aja. Tapi yang sudah ada dan yang sudah ada cuma itu bisa di. Yang sudah ada tuh bisa kita kita poles, kita berdayakan bahasanya. Umpamanya mungkin, misalnya organisasi awak sudah ada nih Pak. Tapi kan honorer dia kan mungkin kecil gitu ya. Bahkan ada tak dibayar tuh, kerja ikhlas saja. Sudah diambil oleh pemerintah, awak diberdayakan di situ. Tapi kontrak ini loh aturannya, karena kita BIMTEK nanti, kita bekalin dulu. Ini program baru lah Pak ya, kebijakan baru ya? Ya, kebijakan tidak baru, cuma diolah menjadi baru aja. Kalau sekarang dulu kan hanya ada dulu ya? Dulu tuh hanya Kabupaten Bintan nih, ide Pak Ansar. Oh. Dan ternyata Bintan sampai saat ini berjalan terus. Program apa namanya itu? Program apa? Program rekrutmen dai desa itu. Kalau di Bintan apa namanya itu ya? Sejenis itulah. Dai masuk desa. Dai masuk desa lah, apa? Jadi itu Bintan udah berjalan zaman Pak 2 periode, sekarang diteruskan berarti mengadopsi program sudah sebelumnya ya? Nah, jadi Pak Hasan mau
membantu masyarakat di pedesaan itu supaya masjidnya kampungnya tidak kumuh kira-kira. Karena dia sebagai contoh Pak di sana lah, apa tidak kerjasama.